Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat semua, di channel Kabat TV biasa. Semoga sahabat semua begitupun saya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rejeki halalnya, dan disehatkan jiwa raganya. Sahabat yang dirahmati Allah, pada episode atau bagian yang kelima kemarin, kita telah belajar cara menulis dan membuat kata kerja 3 huruf pokok dengan pola-polanya. Tentunya, sahabat pasti sudah pada hafal dan paham semua pola 3 huruf pokok, yaitu fa-ala, yaf-alu, if-al, la, taf-al. Fa-ala, yaf-ilu, if-il, la, taf-il. Fa-ala, yaf-ulu, uf-ul, la, taf-ul. Fa-ila, yaf-alu, if-al, la, taf-al. Fa-ila, yaf-ilu, if-il, la, taf-il. Dan fa-ula, yaf-ulu, uf-ul, la, taf-ul. Kemudian pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama cara menulis dan menambah huruf-huruf tambahan di dalam kata kerja 3 huruf tambahan, atau dalam bahasa pesantrennya adalah sulasi majid. Namun sebelum masuk kepada pokok pembahasan, seperti biasa, saya mohon bantuan dan dukungannya kepada sahabat semua, untuk like, share, dan silakan komen apapun yang ingin sahabat sampaikan dalam kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon bantu di tap tulisan subscribe berwarna merah di samping kanan, hingga tulisan subscribe-nya berubah menjadi tidak merah. Kemudian, tap juga tanda loncengnya. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini. Baiklah, kita akan mulai cara menulis dan menambah huruf-huruf dalam kata kerja 3 huruf tambahannya. Sahabat yang dirahmati Allah, tentunya masih ingat mengenai kata kerja 3 huruf tambahan. Ada 3 huruf tambah 1, disebut rubaiyun. Ada 3 huruf tambah 2, disebut humasiyun. Dan ada 3 huruf tambah 3, disebut dengan sudasiyun. Untuk itu, kita akan masuk pada 3 huruf tambah 1, yang polanya, saya ingatkan kembali ada 4. Yaitu atas pola afala, yuf-ilu, kemudian atas pola fak, ala, yufak, ilu. Selanjutnya atas pola fa, ala, yufa, ilu. Dan atas pola fa, fala, yufa, filu. Untuk pola pertama, bisa diambil dan dibentuk dari fiil madi 3 huruf pokok, bisa dari pola manapun, baik itu dari fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kemudian menambahkan huruf alif yang berbaris di atas, namanya fathah, di permulaan kata kepada 3 huruf tersebut. Selanjutnya mematikan, namanya sukun, huruf fa-nya, dan mempatahkan huruf ain, untuk pola fa'ila dan fa'ula. Menjadi af'ala. Kemudian, untuk fiil mudhari'nya, ini diambil dan dibentuk dari fiil madinya, af'ala tersebut, dengan jalan merubah dan menukar huruf alif yang ditambahkan tadi, dengan huruf ya, namanya ya, mudhari'i.
yang berbaris atau berharakat bengkok. Kemudian, mengganti baris huruf ainnya, yang tadinya di atas dipindah menjadi ke bawah, namanya kasroh. Kemudian membengkokkan, namanya doma. Huruf lam-nya, yang tadinya la, menjadi lu, sehingga bacaannya menjadi yuflu. Selanjutnya, untuk fiil amarnya, ini dibentuk dari fiil mudoreinya, dengan cara merubah dan mengganti huruf ya, mudoreinya dengan alif yang fathah, dan mematikan, atau mensukunkan huruf lam-nya, menjadi bacaannya, af'il. Dan untuk fiil nahyinya, dibentuk dari fiil mudoreinya, dengan cara merubah dan mengganti huruf ya, dengan huruf ta, barisnya tetap, kemudian menambahkan huruf lam alif di awal katanya, dan mensukunkan huruf lam-nya. Menjadi bacaannya, la tuf'il. Sekarang kita masuk ke pola kedua, yaitu fa'ala, di mana pembentukan pola ini pun, untuk fiil madinya, diambil dan dibentuk dari fiil madi 3 huruf pokok manapun. Maksudnya boleh dari fa'ala, fa'ila, ataupun fa'ula. Pembentukannya dengan jalan menggandakan atau mendobelkan huruf ain fiilnya yang berbaris fathah. Nah ini, huruf ain didobelkan jadi 2. Namun kaidah penulisnya huruf Quran, ketika ada huruf ganda dengan baris atau harakat yang sama pula, maka disatukannya dengan tanda sitdah, seperti ini. Yang tadinya setelah ditambahkan huruf yang sama menjadi ada 2, maka dengan ditandai dengan sitdah hurufnya kembali terlihat 1, menjadi bacaannya fa'ala. Lanjut ke fiil mudorei. Pembentukannya diambil dari fiil madinya tadi, yaitu fa'ala, dengan jalan menambahkan huruf ya, yang berbaris bengkok atau domah di awal kata, kemudian memindahkan baris huruf ainnya, yang tadinya baris fathah, di atas dipindah menjadi baris di bawah, kasroh, kemudian mendomahkan baris huruf lamnya, menjadi bacaannya, yufa'ilu. Sekarang lanjut ke fiil amar. Pembentukannya diambil dari fiil mudoreinya di atas, yaitu dengan jalan membuang huruf ya, mudoreinya. Nah ini dibuang. Kemudian mematikan harakat atau baris huruf lamnya, menjadi bacaannya, fa'il. Dan untuk fiil nahyinya, diambil dan dibentuk dari fiil mudoreinya juga, yaitu dengan jalan mengganti huruf ya, mudorei, dengan huruf ta, barisnya tetap domah, dan mematikan harakat huruf lamnya, kemudian menambahkan huruf lam alif di awal kata, menjadi bacaannya la, tufa'il. Kita lanjut ke pola ketiga, yaitu pola fa'ala. Untuk pola fa'ala ini pun diambil dan dibentuk dari kata kerja 3 huruf pokok juga, dan dari pola manapun, yaitu dengan jalan menambahkan huruf alif pada huruf fa, fiil yang pada 3 huruf pokoknya. Huruf alif yang ditambahkan ini dinamakan huruf ma'et, dan memfathahkan baris huruf ainnya, sehingga bacaannya menjadi fa'ala. Kemudian cara pembentukan fiil mudoreinya, dengan jalan menambahkan huruf ya, mudore, kepada fiil madinya tersebut, nah menambahkan huruf ya ke sini, dengan baris bengkok atau domah, kemudian, merubah baris huruf ainnya menjadi kasroh, lalu mendomahkan baris huruf lamnya, menjadi bacaannya, yufa'ilu. Seterusnya untuk fiil amarnya, yaitu diambil dan dibentuk dari fiil mudoreinya tadi, dengan jalan membuang huruf ya, mudoreinya, kemudian mematikan baris atau harakat huruf lamnya,
menjadi bacaannya fa'il. Dan untuk fi'il nahinya, diambil dan dibentuk dari fi'il mudhari'nya, dengan jalan merubah dan mengganti huruf ya, dengan huruf ta, kemudian mematikan baris huruf lamnya, lalu menambahkan huruf lam alif di awal perkataan, menjadi bacaannya la tufail. Dan sekarang kita masuk kepada pola yang keempat, dari pola 3 huruf tambah 1 ini, yaitu atas pola fa, fala, di mana teori pembentukannya, pola ini tidak atau bukan diambil dan dibentuk dari 3 huruf pokok sempurna atau huruf salim, tapi pola fa, fala ini dibentuk dari kata kerja mudhoaf, di mana saya pernah menyinggung sekilas tentang kata mudhoaf ini pada episode Aftau bagian pertama. Namun pembahasannya belum kita urai secara rinci, dan akan kita pelajari setelah selesai mempelajari huruf ilat atau sejenis penyakit duduk. Maka langsung saja, penulisan pola untuk yang ini dibentuk atas pola fa, fala, yufa, filu, fa, fil, la, tufa, fil. Di mana pola fa, fala ini dimaksudkan untuk mempola, atau menimbang bentuk kata seperti yang ada pada Quran Surat Asy-Syams ayat 14 yang berbunyi, Fakat zabu, fa, akoruha. Fadamdama alaihim rabbuhum, bizanbihim, fasawa, ha. Coba perhatikan, kata-kata, fadam, dama. Kita buang dulu huruf faknya, menjadi damdama. Perhatikan. Di sini kata damdama, di mana huruf pertama dan ketiga sama, yaitu dal. Yaitu hurufnya sama, seperti pada polanya fa, fala, di mana huruf pertama dan ketiga sama. Begitupun dengan fi'il mudhari'nya, yufa, filu. Kita ambil contoh pada surat An-Nas ayat 5. Yaitu yuwas, wisu. Di mana huruf setelahnya mudhari dan huruf sebelum huruf akhir itu sama. Pada yufa, filu ada 2 fa. Dan pada yuwas wisu juga ada 2 wawu, yang letaknya sama seperti yufa, filu. Begitulah cara penulisan dan penambahan kata kerja 3 huruf tambah 1 ini. Apa alasan kita perlu mempelajari ini? Agar kita bisa menentukan arti makna yang terkandung dalam setiap kata, sehingga setiap perkataan dalam Al-Quran jelas maksud dan tujuannya, sehingga ketika dirangkai jadi kalimat akan memudahkan kita memahaminya. Sungguh walaupun bahasa ini adalah tidak bisa menentukan makna, tetapi bahasa juga adalah alat permainan makna. Tanpa adanya bahasa, maka makhluk sosial yang ada di permukaan bumi ini tidak akan bisa berkomunikasi, sehingga bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Demikianlah pelajaran bersama ini. Untuk cara penulisan dan penambahan huruf 3 tambah 1, atau rubai. Dan masih ada yang harus kita urai lagi. Bagaimana contoh penulisan dan penambahan 3 huruf tambah 2 dan tambah 3. Barokallahu fil Quranil Azim, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.